Assalamualaikum anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Nurul dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid, membentuk sikap disiplin, dengan subtema mempelajari hukum bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi dan mad lazim mukhaffaf harfi, serta mad lazim musaqqal hilmi dan mad lazim musaqqal harfi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu tentang ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi, mad lazim musaqqal hilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, diharapkan kalian mampu mengerti arti hukum bacaan mad lazim, baik mukhaffaf maupun musaqqal. Kalian bisa mengidentifikasikan bacaan mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal, serta mengetahui bagaimana cara membaca bacaan mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu menganalisis hukum bacaan mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal. Dan yang terakhir, kalian bisa membandingkan mana hukum bacaan mad lazim mukhaffaf dan hukum bacaan mad lazim musaqqal. Nah, ini adalah gambaran peta konsep tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, untuk aspek spiritual, ya, itu kalian diharapkan bisa mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Terus kalian juga membiasakan membaca Al-Quran dengan benar. Dengan benar di sini berarti dengan tajwid, ya. Terus aspek sosialnya diharapkan kalian mampu menampilkan sikap disiplin. Kalian juga bisa membiasakan sikap disiplin dalam kegiatan kalian sehari-hari. Selanjutnya, aspek pengetahuan diharapkan kalian mampu mengerti apa itu bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi dan mad lazim musaqqal hilmi, serta mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mukhaffaf musaqqal harfi. Terus kalian bisa mengidentifikasikan bacaan dan mengerti cara membaca mad lazim tersebut. Kalian juga diharapkan bisa menganalisis bacaan mad lazim tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran serta membandingkan bacaan antara mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal, dan membandingkan mad lazim mukhaffaf hilmi dengan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal hilmi dengan mad lazim musaqqal harfi. Dari aspek keterampilan, jadi kalian akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara membaca bacaan mad lazim. Kalian nanti akan menyimak bacaan mad lazim yang dibacakan oleh teman kalian, ya. Terus diharapkan kalian juga akan menerapkan hukum bacaan mad lazim yang telah kalian pelajari ini dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama itu mad lazim mukhaffaf hilmi. Pengertian secara bahasanya yaitu yang pertama mad diartikan dengan panjang, sedangkan kata lazim diartikan dengan pasti. Selanjutnya, mukhaffaf itu berarti ringan, sedangkan hilmi itu diartikan dengan kata. Nah, dari arti bahasa itu didapatkan pengertian bahwa yang namanya mad lazim mukhaffaf hilmi itu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kata atau satu ucapan, ya.
Terus cara membaca mad lazim mukhaffaf hilmi itu dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Ya, dalam Al-Quran bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi itu hanya ada 2, yaitu dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan Quran surat Yunus ayat 91. Ini adalah contoh bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi. Yang pertama itu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 51. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, yang termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi itu yang mana? Ya, benar sekali ya anak-anak. Yang termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi itu adalah yang di warna hijau ini. Ya, ketika ada hamzah ini yang merupakan bacaan mad bertemu dengan huruf lam yang berharokat sukun. Oke, lanjut. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, jadi yang di awal ayat ini itu yang dimaksud bacaan mad lazim mukhaffaf hilmi. Sekarang mad lazim yang kedua yaitu mad lazim musaqqal hilmi. Ya. Arti kata dari mad lazim musaqqal hilmi. Tadi mad itu panjang, lazim itu artinya pasti, sedangkan musaqqal di sini berarti berat, sedangkan hilmi itu kata atau ucapan. Dari arti bahasa tersebut kita dapat tahu bahwa pengertian mad lazim musaqqal hilmi itu adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan tasdid dalam satu kata atau dalam satu ucapan. Ya. Untuk cara membacanya, mad lazim musaqqal hilmi dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Ya. Tidak seperti mad lazim mukhaffaf hilmi yang tadi, yang hanya terdapat 2 dalam Al-Quran. Untuk mad lazim musaqqal hilmi ini banyak sekali contohnya. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh bacaan mad lazim musaqqal hilmi. Ya, kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang kedua, Qul Allahu adzina lakum. Yang ketiga, fala radda li fadlih. Dan yang keempat, al-haqqah. Nah, bacaan mad lazim musaqqal hilmi itu sering kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang paling sering kita jumpai adalah dalam Quran surat Al-Fatihah di ayat terakhir. Ya, waladzallin. Ada huruf mad ya yang dibaca panjang. Setelah huruf mad ada huruf yang berharokat tasdid. Itu ciri-ciri dari mad lazim musaqqal hilmi. Untuk yang ketiga yaitu mad lazim musaqqal harfi.
Pengertian secara bahasanya yaitu mat itu panjang, lazim itu berarti pasti, musakol itu berarti berat, harfi itu berarti huruf. Ya. Dari bahasa itu dapat kita simpulkan bahwa pengertian mat lazim musakol harfi itu adalah apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Ya. Jadi kalau harfi itu dalam huruf, yang dulu hilmi itu dalam kalimat. Itu cara membedakannya. Ya. Terus cara membacanya mat lazim musakol harfi itu sama dengan mat lazim musakol hilmi, yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, contoh dari mat lazim musakol harfi itu terdapat dalam ayat-ayat Fawatihus Suwar yang terdapat tasjid. Contoh yang pertama dalam Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam atau alif lam shad. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu alif lam mim ra. Contoh yang keempat, Qasim. Nah, dari keempat contoh Fawatihus Suwar ini terdapat tasjid semuanya. Jadi ini yang bisa menjadi ciri-ciri dari mat lazim musakol harfi. Yang terakhir bacaan mat lazim mukhaffaf harfi. Arti secara bahasanya mat itu panjang, lazim itu pasti, mukhaffaf berarti ringan, harfi itu berarti huruf. Ya. Sehingga pengertian dari mat lazim mukhaffaf harfi itu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf. Cara membacanya mat lazim mukhaffaf harfi itu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, karena harfi berarti contohnya masih tentang Fawatihus Suwar. Hanya bedanya dengan mat lazim musakol harfi itu apabila mat lazim musakol harfi dalam Fawatihus Suwar itu yang ada tasjidnya. Sedangkan mat lazim mukhaffaf harfi itu tidak terdapat tasjid. Contohnya yaitu yang pertama alif lam ra Qasim Yasin Qaf. Nah, huruf Qaf ini termasuk ayat Fawatihus Suwar, jadi harus dibaca panjang. Ya. Oke anak-anak, 4 mat lazim sudah kalian pelajari. Bagaimana? Mudah kan untuk mengingat? Yang penting bedanya adalah kalau mat lazim mukhaffaf itu bertemunya dengan sukun sehingga dibaca ringan. Kalau hilmi berarti dalam satu kalimat, sedangkan harfi itu tandanya berada pada ayat-ayat Fawatihus Suwar. Ya. Sedangkan mat lazim musakol itu mat lazim yang dibaca berat karena terdapat tasjid. Nah, untuk hilmi itu berarti terdapat dalam satu kalimat, sedangkan harfi terdapat dalam huruf. Oke, paham ya anak-anak ya? Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami makna dari mat lazim itu sendiri, dan semoga kalian bisa memanfaatkan ya pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama ketika kalian membaca Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran
sesuai dengan tajwidnya atau dengan tartilnya. Agar apa? Agar Al-Quran yang kita baca itu nantinya akan membawa syafaat kepada diri kita. Ya, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.